Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 63 ya. 63-64 Quran Surat Al-Baqarah dengan tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel akan janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengingkari para rasulnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan bahwa ketika mengambil janji dari mereka, Dia mengangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka mengakui. Mengangkat gunung mana? Di atas kepala mereka agar mereka mengakui janji yang telah mereka ikrarkan dan memegangnya dengan teguh. Niat yang kuat untuk melaksanakannya serta tunduk patuh sebagaimana firman-Nya. Wa inna taqnal jabala fawqakum ka'annahu dullatun wa donnu annahu waqi'un bihi khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf 171.
Tur ialah gunung. Sebagaimana ditafsirkan dalam surat Al-A'raf, dan hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, atau Ikrimah, Hasan Al-Basri, Ad-Dhahak, Rabi bin Anas, dan ulama lainnya. Dan inilah pendapat yang jelas. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, Tur adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan, sedangkan yang tidak ditumbuhi pepohonan tidak disebut sebagai Tur. Dalam hadis mengenai fitnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika mereka menolak berbuat ketaatan, maka Allah mengangkat gunung di atas kepala mereka supaya mereka mendengar. Sedangkan As-Sudi mengatakan ketika mereka menolak bersujud, Allah Ta'ala memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menimpa mereka. Ketika mereka melihat gunung telah menutupi mereka, mereka pun jatuh tersungkur dalam keadaan bersujud. Mereka bersujud pada satu sisi dan melihat pada sisi yang lain. Maka Allah pun memarahi mereka dengan menyingkirkan gunung itu dari mereka. Setelah itu mereka mengatakan, demi Allah, tiada satu sujud pun yang lebih disukai Allah melebihi sujud yang dengannya Dia menyingkirkan azab dari mereka. Dan demikianlah mereka bersujud. Itulah makna firman Allah Ta'ala, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian. Kemudian mengenai firman-Nya, khudu ma atainakum bikuwah, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Di sini Al Hasan Al Basri mengatakan yaitu kitab Taurat. Sedangkan menurut Mujahid yaitu mengamalkan isi yang dikandungnya. Masih mengenai firman-Nya yang sama, khudu ma atainakum bikuwah, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, di sini Qatadah mengatakan al-quwah berarti sungguh-sungguh. Dan jika kalian tidak mengamalkannya, maka gunung itu akan kutimpakan kepada kalian. Karenanya mereka mau mengakui bahwa mereka akan berpegang pada apa yang telah diberikan kepada mereka dengan kuat. Namun jika tidak, maka Allah akan menimpakan itu kepada mereka. Mengenai firman-Nya, wadhkuru ma fi, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Abu Al-Aliyah dan Robi bin Anas mengatakan, artinya, baca dan amalkanlah apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Firman-Nya, summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullah, kemudian kami berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah. Artinya Allah Ta'ala menuturkan bahwa setelah perjanjian yang tegas lagi agung ini, kalian berpaling serta menyimpang darinya dan melanggarnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, yaitu dengan menerima taubat kalian, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat karena pelanggaran yang kalian lakukan terhadap perjanjian itu. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadh-dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina.
dan di mana saja. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat jadi amal ibadah untuk kita semua dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.